Apabila kita memperhatikan berbagai gejala yang terjadi di masyarakat kita, keserakahan manusia dalam berbagai usaha eksploitasi alam telah menimbulkan bencana yang mengerikan dan telah membunuh ribuan manusia. Angka kriminalitas makin menanjak tinggi, berjalan seiring dengan perilaku korupsi yang mungkin lebih tinggi. Pada sisi lain, sebagian masyarakat hidup dengan perasaan sensitif, saling curiga, beringas, egois, dan individualis. Maka untuk mencegah hal tersebut, tidak ada jalan atau cara lain yang harus ditempuh kecuali dengan selalu menjalankan perintah agama serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis berupa peraturan pemerintah maupun yang tidak tertulis berupa nilai-nilai moral etik yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, penting bagi diri manusia mempunyai pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah, karena yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa menahan nafsu baginya." Hadis riwayat Bukhari. Prasangka baik atau husnudon. Prasangka baik atau husnudon berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan kata dhon yang artinya prasangka. Prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnudon. Secara istilah, husnudon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suudon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnudon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudon kepada diri sendiri, dan husnudon kepada orang lain. Prasangka baik adalah sifat sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta." Hadis riwayat Bukhari. Berbaik sangka atau husnudon adalah sifat di mana orang lain dipandang sebagai sesuatu yang baik dan harus diperlakukan dengan baik, kecuali jika diketahui dengan fakta bahwa orang tersebut harus diwaspadai dan diperingati. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan perintah agar berprasangka baik atau husnudon kepada setiap orang. Kita pun diperintahkan menghindari dan menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada sesama saudara kita, karena berburuk sangka akan merusak keimanan dan merusak persaudaraan. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya, "Sesungguhnya
orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Firman Allah pada ayat tersebut melukiskan bahwa kaum muhajirin dan ansor saling melindungi satu sama lain. Itulah wujud dari persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dua hal pokok. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.